ini apabila kita cas, dia tidak mau dia kawan. Mudah-mudahan keluar animasi kepala warna merah. Ternyata tidak keluar kawan, dia hanya logo petir seperti ini. Tapi terkadang dia seperti ada animasi warna merah, logo kepala warna merah. Saya lupa itu kalau tulisannya itu beneran, saya lupa. Yang pasti ini kalau dicas seperti ini. Ini bukan nggak mau dicas kawan. Kita coba nyalakan. Dia bisa sampai ke menu, akan tetapi posisi walau dicas nanti terkadang dia sudah naik 15% atau 10%, dia mati sendiri. Terkadang ada tulisan pengecasan bermasalah, seperti itulah kawan tulisannya, saya lupa juga. Tapi sudah pernah saya lihat, ini sebenarnya kiriman dari kawan kita dari Jambi. Awalnya matot sudah menyala, tapi ada tulisan seperti itu. Untuk logo pengecasannya dia ada kawan, mengisi. Terkadang ada tulisan, kalau kita tunggu dulu. Ini kebetulan nggak ada tulisan kawan. Padahal saya mengharapkan ada tulisan, karena saya sempat lihat. Dan apabila kita cas posisi matot, dia tidak mengeluarkan animasi persen baterai. Jadi walau kita cas posisi matot seperti di awal tadi, persen baterai itu nggak keluar. Dia hanya mati hidup seperti itu logo petir. Bukan berarti baterainya itu kosong, baterainya ada isi dayanya. Tapi kalau posisi nyala, lah itu kawan, tidak ada keluar bacaan. Akan tetapi ini terkadang keluar bacaan. Itu bukan kawan, pengecasan seperti pengecasan error seperti itu kawan. Jadi di sini kita lihat di skemanya. Kebetulan sebelumnya ini ada yang bertanya sama saya, kalau ada pengecasan error itu ada bacaan, bagian mana yang diperbaiki. Pertama kita cek atau kita bersihkan dulu konektor baterai. Di sini kita lihat dulu skema ya kawan. Kebetulan ini saya lihat untuk A15 biasa atau A15S itu nampaknya sama dia kawan, nggak beda. Di sini saya klik A15 aja. Jadi pertama kita cek untuk bat on, kalau ada juga itu bottom itu bat temperatur kawan, tapi ada juga yang ditulis bat on. Jadi kita cek jalur bat on. Bat on itu nilainya 1024. Ini konektor baterai bagian atas sebelah kanan, bagian tengah sebelah kanan. Jadi jalur itu menuju ke, kita lihat dulu kawan. Ini saya perkecil supaya cepat melihatnya. Dia masuk ke resistor ini, nyebrang lagi ke resistor, nggak nyebrang maksud saya, dia menuju ke resistor lagi, lalu nyebrang ke kaki atasnya dan menuju
IC power. Nah, jadi di sini yang harus kita cek, karena sebelumnya itu ada dia minta jalur, sudah saya WA kan, tapi masih tetap nggak paham juga kawan. Sudah kita jelaskan resistornya coba di jumper. Nah, dia di tipe HP lain itu terkadang sampai 3 atau 4 resistor, 1 2 3 4. Kita cari yang terakhir. Jadi ini yang terakhirnya kita lepas lalu kita jumperkan aja, atau kalau ada pengganti lanjut aja kita ganti. Jadi di sini saya akan menjumpernya aja, karena dia bertanya juga apakah wajib diganti atau bisa dijumper. Nah, sebenarnya nggak usah bertanya kalau masalah itu kawan, kita coba aja kita jumper. Kalau dia tetap tidak ada solusinya juga, ya kita ganti. Jadi sebenarnya nggak usah bertanya apakah perlu diganti atau boleh di jumper. Kita praktekkan langsung supaya ilmunya terserap ke memori kita. Nah, jadi di sini saya coba menjumpernya aja. Ini saya lepas. Di sini kita lihat, nah seperti itu, mudahan kelihatan untuk multi saya. Untuk konektor baterai yang saya arahkan tadi itu kan ada di bat on, atau di tipe lain itu bottom. Saya rasa jalur itu yang bermasalah. Jadi di sini kita arahkan nilainya 3,1. Kalau di skema tadi 1, sekian. Jadi ini sudah nampak kalau dia itu nilainya sudah bermasalah atau mau putus. Nah, jadi kita balik, karena di skema tadi dia mengarah ke resistor ini. Kawan. Oh ya, ini tadi 3,1. Jadi di sini kita putuskan, kita angkat resistor ini. Jadi dia itu terkadang memang melalui resistor, ada yang 3 resistor, terkadang ada yang 4, tetapi kita fokus saja yang terakhir. Oh ya, nanti keliru juga dia kalau saya putar seperti itu. Nah, intinya yang ini kawan. Jadi saya copot. Itu sudah saya copot. Kemudian saya akan menjumpernya langsung, nggak diganti. Nah, jadi apabila kita jumper dia tidak ada perubahan, masih tetap bermasalah, ya kita coba ganti kawan. Atau sudah diganti tetap bermasalah, di jumper tetap bermasalah, jadi dicek kembali. Nah, seperti ini cara ngeceknya kawan. Atau sebelum kita jumper kita cek dulu. Nah, di sini apabila masih tetap oke ya kawan. Nah, kita coba bersihkan, mudah-mudahan apakah ada nilainya atau enggak. Karena itu kan kaki itu menuju ke IC power, apakah itu input untuk bat on-nya, jadi memang nggak ada nilainya kawan kalau input yang masuk ke IC power. Nah, ini OL itu bisa dia putus jalur menuju ke IC power. Jadi apabila ini input
karena kita putus dari baterai. Jadi apa dia memang OL? 3,1, tapi di bawahnya masih tetap kawan. Di sini saya coba aja kawan, kita jumper. Mudah-mudahan memang di sana permasalahannya. Karena kalau tidak dicoba, belum tahu apakah bisa hanya di jumper atau wajib diganti. Jadi di sini kita jumper. Nah, itu sudah terjumper bagian atasnya, lalu bagian bawahnya kita jumper juga. Saya tambahkan plug aja kawan, supaya memang timahnya nanti bersatu sama jumperan saya itu. Nah, kalau itu sudah dipastikan sudah bersatu dia kawan. Itu sudah mantap. Kemudian di sini saya potong atau saya tarik aja, dia bakal putus itu kawan, karena kabel ini sangat halus. Sudah putus. Di sini saya bersihkan lagi menggunakan thinner. Jika tetap tidak menyelesaikan, itu kan ada juga BAT ID kawan. BAT ID itu ya coba aja di jumper juga. Jadi jangan dulu bertanya kalau belum mencoba. Jadi begitu maksud saya kawan. Tapi kalau sebelum mencoba sudah bertanya, yang kita jawab juga dia nggak tahu, bingung juga kita nanti kawan mengarahkannya. Jadi seperti itu. Di sini saya lanjut coba mengecasnya lagi. Apakah masih tetap menyala dan mati? Di waktu kita ngecas di awal video tadi, dia masuk ke menu pengecasan logo petir, akan tapi tidak sampai ke logo persen baterai. Ini saya jumper. Jadi sudah saya jumper tadi, kita lihat apakah ada perubahan. Baterai sudah saya pasangkan juga, dan kabel casannya kita pasangkan. Kita lihat apakah masih seperti di awal, tidak ada logo pengecasannya atau logo animasi persen baterai. Kita lihat. Nanti kalau tidak juga ada persen baterai, dia masih resta-resta nampaknya ini kawan. Nah, kawan. Nampaknya memang nggak ada itu kawan. Jadi di sini apakah dia mau minta diganti atau ada bagian yang lain? Itu kan sudah kita coba, kita jumper. Di sini sebelum kita lanjut ke bagian lain, kita cek kembali apakah memang terhubung dengan benar untuk konektor baterainya. Di sini kita sambil coba menambahkan timah di soket baterainya, maksud saya kawan. Waduh, belum saya rekam ya kawan. Seperti itu. Jadi di sini kita lanjut coba menambahkan timah. Karena kalau tidak mencoba kan belum tahu. Jadi jangan dulu sempat memutuskan langsung bertanya. Karena saya juga ilmu saya masih terbatas.
atau memang jalur yang menuju ke IC power itu putus kawan. Kalau putus ya wajib kita jumper. Kalau nggak di jumper, nggak ini dia nanti nggak menimbulkan solusi. Jadi di sini kita coba jumper semua kaki yang kita tambahkan semua timah yang di kaki yang di tengah. Kalau sudah kita tambahkan, berarti itu sudah pasti tidak bermasalah. Kemudian kita coba kita bersihkan, karena dia itu mati hidup apabila kita hubungkan kabel casan. Tapi tadi sempat OL di sana kawan. Apa memang OL seperti itu? Nah, itu kita abaikan aja kawan. Ada yang belum rapi yang sebelah kanan. Tapi nggak apa kawan. Nah, itu sudah kita bersihkan. Karena bisa jadi memang dari soket ini yang bermasalah, bukan di resistor itu. Setelah itu kita bersihkan dan kita solder ulang, kita tes kembali. Di sini untuk konektor baterainya kita bersihkan juga, karena kalau dia kotor dia anggapnya putus jalur karena tidak terhubung dengan sempurna seperti itu. Nah, ini kita bersihkan dan kita coba pasangkan dengan sempurna, tapi belum ada bunyi klik deh kawan. Biasanya kalau memang nggak ada kliknya itu kawan. Di sini saya popkan lagi, kemudian kita hubungkan kabel casan. Kita lihat. Di sini nampaknya belum juga ada kawan animasi persen baterainya. Saya ini sebenarnya lupa memencet remote ini saya tadi kawan. Tadi sebenarnya sudah saya cek lagi, ternyata saya lihat di mesin kanibalan saya ini tadi sebelum kita jumper ini tadi ternyata OL, tapi setelah kita jumper nilainya 3,1. Kaki ini menuju ke IC power. Kita copot dulu itu kawan supaya dia tahu nanti apa. Seperti itu. Jadi itu saya copot dulu. Kita cek kaki di atasnya, dia OL. Itu gawat kalau OL itu kawan, ternyata karena saya ada bahan perbandingan nilainya itu bukan OL. Ini bahan mesin kanibalan saya, kita cek 0,58. Wajar aja dia nggak bisa dicas. Jadi animasi baterai itu nggak ada kawan. Terkadang dia ada keluar bacaan atau logo warna merah, logo kepala warna merah. Jadi kita lanjut lihat skema lagi. Jadi dari resistor kaki atas ini menuju ke IC power yang di atas ini kawan, itu ternyata putus. Jadi wajib kita jumper. Jadi kita lanjut, kita jumper ke sana karena sudah dipastikan ke sana yang bermasalahnya. Jadi di sini saya lanjut mengangkat IC power. Kebetulan ini sebelumnya sudah saya angkat IC powernya.
karena HP ini awalnya matot. Jadi di sini saya angkat IC power ini. Nah, kita suntikan dulu plug. Jadi plug sudah saya tambahkan. Ini kita buang dulu kawan, karena nanti bakal nempel dia ke komponen yang lain, bisa fatal apabila tidak terlihat dengan kita. Jadi saya blower. Nanti kita lanjut menjumpernya ke sana tadi kawan, yang saya lihatkan tadi. Nah, seperti itu. Jadi si power ini saya simpan dulu. Kemudian di sini kita lihat untuk jalurnya tadi, kita lihat lagi skema. Di skema di kaki 1 2 3 4 atau 2 3 4 5, di kaki 5 masuk ke dalam dan turun kaki kedua. Jadi urutan itu dia kawan, 2 4 5. Jadi kaki ini dia kawan, kaki yang satu ini, wah nggak kelihatan. Nah ini kawan, 1 2 3 4 5, turun ke bawah 2. Nah kaki ini, jadi kaki ini putus menuju resistor itu tadi. Saya lanjut menjumpernya. Di sini saya gunakan aja kabel jumperan yang cukup halus, tapi dia, waduh, kuku saya ini nggak pernah bersih kawan. Jangan jijik ya kawan, kalau jijik nggak bisa belajar nanti. Biasa kawan, ini terkadang kalau ada senggang saya main ke kebun. Kebunnya nggak luas kawan, karena kebun halaman belakang rumah. Jadi saya buatkan aja seperti ini kawan. Seperti itu. Kemudian akan saya tambahkan lem nanti. Di sini saya bersihkan dulu menggunakan thinner. Seharusnya tadi kita bersihkan dulu kan, karena masih ada bekas plug. Kalau bekas plug itu tidak bisa ditambahkan lem UV. Nah, setelah kita bersihkan seperti itu, nah seperti itu. Di sini kita ambil lem UV. Lem UV di mana kau lem UV? Kita cari dulu lem UV saya kawan. Lem UV saya itu masih ada, karena jarang saya memakainya. Saya korek aja seperti itu kawan. Di sini saya buatkan dulu di sini supaya dia tidak lari-lari kemana dia nanti kawan. Kemudian di sini nanti akan saya kikis sedikit, karena kalau tidak dikikis dia nanti seperti itu. Cukup itu kawan, nggak usah banyak-banyak. Kemudian di sini kita tambahkan sinar UV. Saya menggunakan lampu UV mekanik. Wih mantap. Jadi kita lem. Jadi berhubung nunggu lem ini, kita skip sebentar. Ini sudah ada hitungan 1 menit. Jadi kita angkat, karena itu nggak tebal untuk lem UV nya tadi, jadi nggak usah lama-lama, biasanya sudah kering. Jadi di sini
kita kikis lagi ini tadi kawan. Timah ini sudah terkena lem UV, jadi kita kikis supaya dia bisa menempel ke kaki IC powernya nanti kawan. Nah, seperti itu. Itu sudah. Jadi di sini kita ambil IC powernya tadi. Ini saya potong dulu kabelnya supaya tidak mengganggu, karena mau saya putar posisi memblowernya. Itu saya putar mesinnya dan kita lanjut. IC powernya nempel kawan. Jadi pemasangannya ini ada pole tapi bolong satu, ini pole bolong satu, jadi ini mengarah ke sini supaya tidak salah. Itu kalau kita lupa kawan, itu triknya. Jadi lihat aja kakinya. Yang bingung itu kalau kakinya itu nggak ada bolongan. Masih bikin pusing yang itu kawan. Dia seperti ini. Waduh, terlepas lagi dia kawan. Seperti ini kita rebahkan. Kita lanjut memasangnya. Di sini saya tahan menggunakan pingset. Jadi gunakan pingset yang enak dipakai, yang enggak kuat memakan tenaga di saat kita memegang atau menjepit IC-nya. Jadi kalau yang lentur, maksud lentur itu apa kawan? Nggak kuat memencet atau memegang IC-nya itu di harga 100 ribuan itu kawan. Pingset yang saya gunakan ini harganya ya itu tadi sekitar 100, terakhir saya beli 110 sekitar itu kawan. Enak menggunakannya. Mudah-mudahan aja itu kawan sudah mantap. Dan saya hentikan sebentar di sini. Kita tunggu sebentar kawan, karena itu belum sempurna atau belum mengeras timahnya. Itu aja masih mendidih. Ini saya bantu dengan thinner supaya dia cepat dingin. Ya, itu sudah nggak bakal bergeser lagi karena sudah saya siram menggunakan thinner. Kemudian di sini kita arahkan ke sini kawan. Seperti itu. Jadi kita jumper. Saya balik. Aduh, ngapa saya kaku ini kawan. Ingat kawan, jangan jijik lihat kuku saya ini. Dibersihkan, tetap dia jadi kotor. Kita solder ke sana kawan. Bila perlu kita solder kaki atas ke kaki bawahnya. Tapi supaya tidak ada keraguan lagi, kita jumper aja kawan, atas dan bawahnya. Seperti itu. Seperti itu. Kabur ya kawan.
Ini saya siram. Kemudian di sini kita lap. Nah, doakan aja pemasangan IC powernya itu sempurna. Kalau enggak ya enggak bakal nyala dia nanti kawan. Jadi resikonya ada kalau hanya dianggap sepele seperti itu tadi penyakitnya, tapi resikonya itu bisa mengakibatkan timbul kesalahpahaman. Jadi kalau kita masih ragu nggak usah kita kerjakan kawan, kecuali sudah deal-dealan sama yang punya HP. Ini kita cek kembali. Prop merah di kaleng dan prop hitam kita coba arahkan dan kita cek berapakah nilainya. Waduh, nilainya mengecil kawan, 0,5. Wih, apa memang kecil seperti itu? Ya sudahlah kawan, kita coba tes. Atau dia memang mintanya diganti bukan di jumper. Kita coba aja kawan, karena kalau tidak dicoba kan nggak tahu, nggak ada ilmunya nanti. Jadi jangan takut mencoba, yang penting kita kerjakan hati-hati. Jadi kalau tetap ada efeknya ya apa boleh buat kawan. Di sini saya coba mau jumper lagi, memasangkan kabel casan. Kita lihat apakah bisa menyala. Kalau enggak ya itu tadi, IC powernya itu belum sempurna. Alhamdulillah menyala. Kita lihat apakah dia minta diganti atau bisa di jumper. Alhamdulillah bisa di jumper kawan. Jadi ini sudah top markotop, sudah jos. Mantul itu kawan, mantap betul. Jadi di sini kita tinggal nyalakan. Jadi dia nggak mati hidup lagi kawan. Kalau di awal tadi kan ada hanya logo petir warna putih, seolah-olah dia tidak ada baterainya seperti itu kawan, atau baterainya drop. Terkadang dia ada logo kepala warna merah, kepala botak. Ini saya nyalakan. Wih, mantul kawan. Akhirnya pemasangannya sempurna juga kawan. Walau nggak kita cetak ulang. Ya itu tadi, walau nggak cetak ulang, itu bukan timah bawaannya lagi. Karena di sebelumnya ini sudah saya angkat IC powernya, karena HP ini matot. Jadi sudah saya ganti IC powernya. Memang kalau dilihat dari fisiknya HP ini bekas benturan, bekas dibanting model itu kawan, karena kalengnya banyak kempot. Kebetulan jalur bat on-nya yang menuju IC power yang putus. Alhamdulillah, kita tunggu dulu. Nah, itu jendelanya sudah ada. Dia sudah masuk ke menu dan logo casannya sudah ada. Dan tentunya saya akhiri tutorial saya ini tadi. Semoga ada yang bermanfaat. Dan tentunya ingat sekali lagi, jangan takut untuk mencoba. Apabila kita ragu mengerjakannya, nggak usah dikerjakan. Karena nanti kalau perasaan kita ragu bakal menimbulkan penyakit yang lain lagi. Oke kawan, mantap. Tetap selalu support channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga channel saya ini cepat berkembang dan saya semakin semangat tentunya kawan mengupload video tutorial apa adanya. Mantul.